Kekecewaan masyarakat NTT dalam hal ini para netizen terhadap Johnny G. Plate saya kira sangat beralasan karena awalnya dulu begitu gembira ria pada saat putra NTT ini menjabat sebagai menteri. Saking kagetnya mendengar berita tentang nilai korupsi Johnny Plate mencapai 8 triliun, saya akhirnya beberapa menit yang lalu mencari informasi. Dan saya mendapatkan informasi dari detik.com bahwa memang benar saja gaya hidup Johnny Plate juga masuk kategori gaya hidup kelas-kelas sultan. Mobilnya saja itu harganya, ada satu mobil Mercedes-Benz itu yang hanya ada 20 unit di Indonesia. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Detalopi Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita akan bahas terkait soal Johnny G. Plate, salah seorang pengurus DPP Nasdem sebagai sekjen yang juga menjabat sebagai menteri Pak Jokowi selama ini, yaitu Kominfo. Dan baru-baru ini kita tahu bahwa dia menilap uang negara terbukti dan ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Tentu ini membuat para netizen khususnya dari NTT meradang atas kejadian tersebut, di mana awalnya mereka bergembira ria pada saat putra NTT ini dilantik menjadi menteri. Bermunculan reaksi dari netizen dan tentu mereka sangat kecewa atas apa yang dilakukan oleh Johnny G. Plate. Dan Johnny Plate memiliki mobil itu, dan menurut pengakuan dealer yang menjualnya, harganya itu 6 miliar. Satu mobil, hanya satu mobil, harganya 6 miliar. Pantas saja korupsi sampai 8 triliun. Aduh, terlalu banyak. Semoga ini bisa terungkap semua jaringan-jaringannya. Pada saat Johnny Plate dipilih menjadi menteri oleh Jokowi, saya sebagai masyarakat Manggarai bangga karena ada satu putra Manggarai dipilih menjadi menteri. Luar biasa, prestasi yang sangat luar biasa. Tiba-tiba dia menjadi tersangka dengan dugaan korupsi 8 triliun. Saya jadi bingung. 8 triliun itu untuk apa? Terlalu banyak. Cukup ambil 5-10 miliar, sudah banyak sekali itu. 8 triliun, aduh. Itu kalau 1 miliar kan ada 1.000 uang 1 juta. Tapi kalau 1 triliun ada 1.000 uang 1 miliar. Untuk apa sekali Pak Johnny? Johnny Plate, aduh. Ya, selamat menjalani proses hukum. Baik, saya akan mengomentari saudaraku Sandi ya. Rakyat udah cerdas bang, itu murni politik. Waduh, rakyat mana ini bang yang cerdas? Kalau kami sih, memang masyarakat cerdas, tapi kami mensupport pemerintah untuk membasmi kasus korupsi. Anda bayangkan, dana pembangunan 10 triliun. Yang dikorupsi 8 triliun lebih. Terus Anda mengatakan Anda cerdas. Ini murni politisasi. Waduh. Sebaiknya Bang Sandi ngopi dulu. Bagaimana mungkin pemerintah membiarkan kasus korupsi 8 triliun ini? Kerugian negara yang luar biasa. Terus Bang Sandi mengatakan ini kasus politik. Waduh. Berpikir bijak Bang. Korupsi itu harus dilawan, bukan dibiarkan. Jadi mungkin Bang Sandi senang ya kalau mungkin Kejaksaan Agung membiarkan kasus ini, supaya Johnny G. Plate-nya kaya dengan 8 triliun, menikmati 7 turunan nggak akan habis. Setelah dia jadi menteri selesai, terus Abang Sandi senang. Dia menikmati hasil kekayaan ini demi membela politik tadi. Tidak Bang. Mungkin hanya masyarakat seperti Bang Sandi aja yang berpikiran seperti itu. Tapi masyarakat sekarang lebih cerdas lagi daripada Bang Sandi. Ingat, dana pembangunan 10 triliun
yang dikorupsi 8,3 triliun. Terus Bang Sandi mengatakan ini politik. Waduh Bang, yang kaya Pak Joni Platenya. Kita begini-begini terus Abang mengatakan ini politik. Mari Bang berpikir cerdas. Harusnya Pak Surya Paloh sebagai ketua Partai Nasdem tegas. Mungkin boleh dikatakan dia boleh memaki-maki Johnny G. Plate ini. Kenapa? Menghancurkan Partai Nasdem. Yang Bapak Paloh sendiri mengatakan kalau ada kadernya yang korupsi, dia membubarkan partai itu. Harusnya disanksi tegas Johnny G. Plate ini, bukan mencari alasan politisasi. Demikian Bang, salam waras. Kenapa yang menjadi presiden tugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Ya ampun Pak. Bapak ini marah-marah mengatasnamakan siapa sih Pak? Mengatasnamakan rakyat. Terus Bapak marah-marah sama siapa? Sama presiden. Kenapa? Karena presidennya gagal mimpin negara. Karena presidennya gagal mensejahterakan rakyat. Kalau presidennya gagal mimpin negara, gagal mensejahterakan rakyat, ya harusnya rakyat yang marah Pak. Ya kan? Kalau rakyat jadi marah berarti rakyat jadi benci sama Pak Presiden. Terus kalau rakyat benci sama presiden, setiap kali presiden melakukan kunjungan kerja, dia tuh tidak akan disambut dengan antusias sampai ada yang histeris-histeris begitu. Nggak akan disambut begitu Pak. Lah ini setiap kali presiden datang berkunjung ke tempat-tempat di seluruh pelosok Indonesia, beliau selalu disambut dengan baik. Disambut oleh jutaan manusia. Ada yang histeris, mau minta foto, pengen ketemu langsung. Nggak kelihatan tuh kalau rakyat lagi marah sama presiden. Itu berarti presidennya berhasil mengurus negara, berhasil mengurus rakyat. Terus yang jadi pertanyaan, Bapak marah karena apa Pak? Terus Bapak marah ini mengatasnamakan rakyat atau mengatasnamakan partai Pak? Astaga Pak. Gini deh Pak ya, gini deh usul saya nih. Daripada Bapak marah-marah nggak jelas ya, nggak tahu mengatasnamakan siapa, terus marah-marah nggak jelas begitu, mending Bapak tanya deh sama ketua umumnya, kira-kira jadi nggak bubarin tuh partai, ya kan? Karena kan udah janji, katanya kalau ada kader partainya itu loh yang ketahuan korupsi, itu partainya bakal dibubarin. Nah, jadi nggak dibubarin, kan udah janji. Kalau dia nggak jadi, berarti dia ingkar janji dong. Nah kalau dia ingkar janji, ya berarti gimana ya? Iya kan? Lah kalau ketua umumnya saja ingkar janji, gimana capresnya Pak? Terus gimana rakyat bisa percaya sama visi misinya kalau untuk yang beginian aja dia nggak bisa? Astaga Bapak udah tanya sama ketua umumnya ya. Jadi nggak bubarin tuh partai. Kalau jadi kabarin saya ya. Negeri ini memang aneh ketika ada salah satu menteri yang diduga melakukan korupsi mencapai triliunan rupiah, maka rame-rame pengurus partai marah-marah, ngamuk-ngamuk menyalahkan Pak Jokowi yang konon katanya kasus ini dipolitisasi. Yang benar saja, uang itu tidak sedikit jumlahnya, mencapai triliunan dan hampir 80% dana yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur itu dikorupsi loh ya. Jadi kalau ada peristiwa seperti ini kemudian ngamuk-ngamuk, ngancam-ngancam, tentu itu sesuatu yang tidak benar. Ya, kasus korupsi memang harus diproses sesuai dengan hukum. Terlepas adanya intervensi ataupun tidak, kalau memang terbukti korupsi, ya memang harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak usah marah-marah, tidak usah harus ngamuk-ngamuk, tidak usah dikaitkan dengan hal-hal pencalonan presiden maupun karena sentimen-sentimen tertentu. Kalau memang jujur, tentu tidak akan terjadi masalah seperti ini. Bagaimanakah pendapat Anda semuanya? Menteri Komunikasi korupsi, emang nggak ada malunya nih. Udah jadi tersangka korupsi, jadi deh buat search engine sendiri. Apa kabar janji melindungi keamanan data pribadi kita? Ya meskipun ada PLTC, tapi jangan sekedar janji dan undang-undang perampasan aset untuk disahkan semakin mendesak. Kalau potret yang kayak gini mulu nih udah biasa, korupsi malah seolah menjadi budaya yang tidak didesain untuk ada efek jerah. Sampai kapan membuat kementerian ini? Udah saatnya kalian menjalankan bagian
siapa kira-kira yang cocok? Dan buat pejabat-pejabat yang kerjanya gak kelihatan, tapi pas kelihatan pakai baju orange. Meskipun ada indikasi permainan politik, ya korupsi, maling ya maling. Cukup dibuktikan aja sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan kerugian negara yang ditaksir 8 triliun. Yuk balikin yuk. 8 triliun harusnya udah bisa bikin banyak tower buat maksimalin internet di daerah 3T. Bisa borong tiket Coldplay juga, ini mah masih banyak yang akses internetnya jauh lebih sulit dan lebih mendesak dan harus diselesaikan. Kesenjangan ini harus dilawan, jangan sampai dibiarkan karena mendapatkan akses yang setara adalah hak semua bangsa. Tapi kalau pejabatnya gini, hak kita juga dong untuk mengkritik dan memaki. Siapa yang mau protes? Jangan berani muncul di publik kalau tidak mau dikritik seperti pejabat sebelah membantu tampaknya. Apapun itu, saya kira memang tidak boleh kita tolerir, terutama terkait soal korupsi ini yang merupakan permasalahan kedua yang membuat bangsa ini sampai hari ini berada dalam masalah yang sangat carut marut, selain daripada radikalisme yang melibatkan para oknum-oknum habaib yang selalu kita bahas selama ini. Oleh karena itu, karena ini menjadi musuh bersama, masyarakat harus waspada terhadap mereka-mereka yang disinyalir memiliki agenda besar terhadap negara ini untuk menjadi pemimpin. Tahun 2024 adalah merupakan momentum untuk bagaimana mereka kembali menancapkan kukunya pada NKRI. Waspadalah capres-capres yang berkeliaran hari ini, terutama yang diusung oleh partai tersebut, harus kita antisipasi dengan baik. Karena ada dua hal, sekali lagi bahwa Anies Baswedan ini orang yang disebut-sebut sebagai capres dari Nasdem dan juga sudah disebut namanya oleh KPK dalam kasus Formula E. Hanya saja sampai hari ini belum cukup 2 alat bukti saya kira sehingga dia belum ditangkap. Oleh karena itu untuk jangka panjangnya ya dalam Pilpres 2024 Anda semua harus berhati-hati menentukan pilihan. Pilihlah yang mencintai negara ini, pilihlah yang betul-betul pribumi yang kira-kira bisa bersenyawa dengan kita semua dan bisa menjauhkan negara ini dari korupsi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.